Yo hai, selamat datang di video lanjutan kayaknya dari video bahas pet kemarin. Dan yang bakal kita bahas hari ini adalah elemental. Jadi di video ini tentu gue bakal bahas tentang elemen yang ada di HSR. Tapi sebelum itu boleh nggak kalian pencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Anjir, sampai salah ngomong. Supaya apa? Yap, supaya gue makin semangat bikin video dan algoritma channel gue bisa membaik nantinya. Udah? Oke, yuk kita mulai. Apa itu elemen? Menurut Wikipedia, elemen berasal dari kata Latin elementum, yang artinya bagian-bagian dasar yang mendasari sesuatu. Perkembangan kata ini berasal dari bahasa Latin yang sangat bentar. Ini kenapa nyasar ke sini? Yang nulis skrip siapa sih? Oke, kita balik ke topik awal daripada nggak jelas. Seharusnya kalian nggak usah gue jelasin lagi lah ya apa itu elemen. Gampangnya elemen itu jenis serangan yang akan karakter kalian keluarin. Misal elemen karakter kalian angin, ya damage-nya bakal kehitung sebagai damage tipe angin, dan gitu seterusnya. Untuk elemen, HSR sendiri punya 7, terdiri dari physical, fire, ice, wind, lightning, quantum, dan imaginary. Gua nggak tahu sisi elemennya physical itu di mana. Berarti ya, physical termasuk elemen dan bukan damage netral kalau di game ini. Dan saatnya kita masuk ke hal seputar elemen yang bakal gue bahas di sini, dimulai dari elemental weakness. Apa sih elemental weakness? Jadi elemental weakness adalah kelemahan yang dimiliki oleh setiap musuh pada suatu elemen spesifik. Kita ambil contoh aja Doomsday Beast, si Space Benares, atau Intergalactic Dualin, atau cicak galaksi, atau Kauri kebanyakan nyimin, debu angkasa, embu, Scarpoius lah. Intinya si Bagong satu ini ya punya 4 elemental weakness, yaitu terhadap physical, wind, ice, dan fire. Jadi ketika kalian nyerang Doomsday Beast ini menggunakan serangan dengan damage physical, wind, ice, atau fire, damage kalian bakal lebih sakit. Kayak super effective move kalau di Pokemon. Perumpamaan dalam gamenya sih, katakan aja dalam tim kalian ini ada Susang sama Arlan. Pas kalian hit si Doomsday Beast ini pakai Susang, damage kalian bakal lebih sakit karena elemen Susang itu physical. Sedangkan kalau kalian hit pakai Arlan yang elemennya lightning, damage-nya nggak akan kena modifier apapun dan tetap. Jadi nggak makin sakit juga nggak makin lemah. By the way, weakness setiap musuh bisa dilihat di bagian atas toughness bar mereka yang sebelah sini. Untuk hal selanjutnya yang pengen gue bahas itu ada break effect. Apa itu break effect? Menurut filosofi Dr. Izo yang gagah dan tampan, break effect adalah hasil hit dari karakter kalian yang dapat mengurangi toughness bar yang dimiliki musuh. Nah, apalagi itu toughness bar? Toughness bar itu semacam shield atau bisa dibilang darah putih lah kalau kalian sering main GTA. Semua jenis musuh punya toughness bar, bisa dilihat di atas HP bar mereka. Yang di bawah itu HP bar, dan yang di atas putih ini itu toughness bar. Beberapa musuh toughness barnya lumayan keras, terutama boss, dan cara nguranginnya adalah kalian ngehit musuh tersebut terserah mau pakai apa. Mau pakai basic attack, mau pakai skill, mau pakai ultimate, yang penting ada efek on hitnya, jadi kena musuh dan bukan ngebuff tim kalian atau ngapa-ngapain gitu, pokoknya nge-damage musuh. Dan jumlah pengurangan shieldnya bisa dinaikin dengan efek stat break effect. Stat ini bisa didapetin tentu salah satunya lewat stat di relic, tapi ada set relic khusus yang bisa meningkatkan break effect karakter kalian, yaitu relic set Thief of Shooting Meteor dan Planar Ornaments Thalia, yang bisa kalian baca sendiri deskripsinya. Musuh yang toughness barnya udah habis, aksinya akan ke delay. Jadi pinter-pinter milih musuh mana yang mau kalian break terlebih dahulu. Dan sedikit informasi aja, break effect itu scaling dari level bukan dari attack. Jadi semakin tinggi level karakter kalian, semakin tinggi juga damage break effectnya. Satu lagi yang mau gue bahas yaitu DOT. Buat kalian yang udah sering main game RPG, mungkin kebanyakan udah tahu DOT itu apa. Tapi buat kalian yang belum tahu, DOT itu damage over time. Masih belum ngerti? Kita pakai analogi di game sebelah. Oke, di sini ada api. Apa yang terjadi kalau gue deketin Nilo ini ke api sebelah sini? Mari kita coba bereksperimen. Nah, lihat. Nilo ini terbakar dan butuh pelukan kasih sayang. Maksudnya Nilo ini HP-nya bakal terkurang terus menerus untuk beberapa detik kemudian. Dan yap, itulah sedikit demonstrasi mengenai apa itu DOT. Tapi sayangnya, cara kerja DOT di game turn based itu beda. Jadi sama aja gue buang-buang waktu ngejelasin ke kalian. Tapi konsepnya emang gak jauh beda. Bedanya kalau di game turn based, damage-nya bakal kena kalau sang penerima DOT bakal nyerang atau turnnya selesai. Di dalam HSR,
Setiap elemen punya DOT masing-masing, dan di sini gue bakal bagi jadi dua macam, DOT normal dan DOT action. DOT normal ada 4 jenis dan efeknya sama semua, yaitu bleed untuk physical, burn untuk fire, masuk angin maksudnya wind shear untuk wind, dan shock untuk lightning. Efek DOT normal ini bakal ngedamage musuh dalam jumlah turn yang udah ditentukan. Lanjut ke DOT action, ini masing-masing efeknya beda cara kerjanya dan total ada 3, yaitu freeze untuk ice, entanglement untuk quantum, dan imprisonment untuk imaginary. Untuk freeze gue nggak usah jelasin, kalian juga pasti udah paham. Tapi perlu diingat, freeze di game ini juga nge-damage kayak DOT yang lain. Dan freeze ini bisa nge-prevent atau ngelarang musuh ngelakuin action. Buat entanglement, ini cukup unik karena efek ini bukan nge-prevent action musuh tapi nge-delay action musuh. Jadi misal musuh kalian itu ada di urutan kedua, kalian kasih musuh itu entanglement. Nah, musuh itu bakal mundur entah jadi urutan keberapa. Selain itu, entanglement juga ngasih damage DOT quantum. Yang terakhir nih, imprisonment. Efeknya basically sama kayak entanglement, bedanya imprisonment ini gak nge-damage DOT, tapi sebagai gantinya speed musuh bakal dikurangi. Ya lumayan lah ya, kita jadi bisa lebih sering nyerang gitu. DOT ini kan berbasis gacha ya, jadi gak bakal selalu fix kena DOT. Kita ambil contoh aja dari talentnya Sampo. Di sini dibilang attacknya Sampo punya best chance 65% buat nge-trigger wind shear. Memang gak selalu kena, tapi ada cara naikin persentasenya dengan memanfaatkan stat spesial yang namanya efek hit rate. Efek ini spesial karena yang punya efek ini cuma karakter yang bisa nge-trigger DOT. Jadi kayak karakter Clara, Gepard, atau yang lain itu nggak punya stat ini. Dan seperti break effect tadi, efek hit rate ini salah satu cara naikinnya adalah dari stat equipment, yang salah satunya adalah dari planar ornaments Pan Galactic. Segitu aja kira-kira penjelasan gua tentang elemen di game ini. Sebenarnya ada sih hitung-hitungan berapa damage break effect kita dan kenaikan chance efek hit rate kita. Cuma gue terlalu malas buat ngitung. Tapi kalau kalian penasaran operasi itunya, kalian bisa cek video temen gua tentang hal ini juga. Link videonya bakal gua taruh di deskripsi, atau kalian bisa klik aja di bagian atas, ntar gua taruh juga. And yeah, that's it for today. Prepare kuota atau device kalian karena 2 minggu lagi game ini akan meluncur ke pasaran. Dan sekali lagi gue ingetin buat kalian yang belum like juga subscribe, boleh lah ya dipencet dulu. Tujuannya sudah pasti biar gue makin semangat bikin video semacam ini di kemudian hari. Oke, see you on the next video. Ciao.